teman-teman media, sebenarnya tadi sudah jelas dari sambutan yang saya sampaikan, tapi saya ingin tegaskan lagi bahwa hadirnya Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2025 ini adalah ingin memberikan kesejahteraan, dan itu sebenarnya hakikat daripada seluruh undang-undang. Kesejahteraan kepada para pencipta, kepada pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait. Oleh karena itu di dalam peraturan menteri yang baru lahir ini ada beberapa hal baru, ya. Supaya nanti juga tidak ditanya, ada beberapa hal baru yang saya catat itu kurang lebih ada 5 atau 4 yang sangat penting. Di antaranya tidak ada sebelumnya adalah adanya perwakilan LMK di daerah yang sebelumnya tidak ada, yang akan nanti bertempat di provinsi, nanti diserahkan sepenuhnya kepada LMK pencipta dan LMK terkait untuk menetapkan di provinsi mana saja perwakilan itu diadakan. Ini supaya terjadi optimalisasi penarikan daripada royalti. Kemudian yang kedua, memangkas yang tadinya dana operasional maksimum ditetapkan 20%, ya, di dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM sebelumnya, ini mereka patok pada angka yang persis, bukan maksimum atau minimum. Mereka menetapkan hanya 8%. Artinya kurang lebih ada 12% sebenarnya yang itu akan bisa dibagi kepada para pemegang hak, kepada para pencipta, kepada pemegang hak lain-lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, selama ini mungkin ada anggapan bahwa pemerintah kurang care, ya, kurang hadir dalam hal ini. Maka dalam komposisi komisioner ini itu berubah hampir 80% dengan komposisi sebelumnya. Kalau komposisi komisioner sebelumnya itu adalah dari LMK, perwakilan LMK 3 orang, kemudian pemerintah 1 orang, kemudian pencipta 1 orang, di pemilik hak terkait juga 1 orang. Ya, di Permen Nomor 27 2025 ini dirubah. Pertama, untuk menunjukkan bahwa negara hadir, maka unsur pemerintah itu adalah 2 orang. Ya, yang kedua, di periode sebelumnya itu tidak ada pakar ataupun ahli di bidang hak cipta. Nah, sekarang di Permen baru ini secara tegas ada wakil dari pakar atau ahli di bidang hak cipta. Kemudian berikutnya adalah wakil dari LMK 1 orang, ya. Kemudian yang terakhir adalah dari pencipta 1 orang. Jadi totalnya tetap 5 orang. Sudah berapa itu? 3 itu. Sudah 3 atau berapa? Masih tidak dicatat juga. Yang belum. Maksudnya sudah berapa poinnya? Poin yang berikutnya adalah selama ini mungkin kita lihat sebenarnya masih banyak layanan publik, ya, yang sifatnya komersial, yang di dalam yang telah disusun oleh LMK sebelumnya, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum itu hanya 14 jenis. Nah, sekarang di Permen baru ini sebenarnya masih banyak hak-hak daripada para pencipta yang dimanfaatkan oleh orang lain dalam layanan publik yang belum sempat disentuh. Nah, di sini dibuat secara klaster. Nanti Bapak Ibu bisa baca nanti peraturannya. Di klaster-klaster, perhotelan apa saja, kemudian tempat makan minum apa saja, di tempat hiburan apa saja jenisnya, kemudian jenis perkantoran apa saja, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jadi itu nanti yang saya bilang tadi, teman-teman LMKN harus segera berembuk, kemudian bersama dengan para pengguna untuk merumuskan besaran daripada royalti itu sendiri. Ya. Yang terakhir yang diatur di dalam Permen ini juga adalah layanan publik komersial yang sebelumnya itu hanya analog, sekarang ditetapkan juga adalah dalam digital, karena di era digital. Harapannya dengan 5 hal baru ini, maka apa yang kita harapkan, kesejahteraan daripada para pencipta, pemegang hak cipta dan hak terkait itu bisa kita wujudkan secara baik. Kalau teman-teman media lihat konstruksi yang saya bicarakan tadi atas 5 hal itu, artinya akan banyak sebenarnya potensi yang kita bisa tarik terkait dengan royalti ini dari segala aspek. Terima kasih.